Selamat malam untuk kalian semua yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan fungsi konta Excel, yaitu untuk menghitung jumlah sel yang tidak kosong. Nah, yang pertama adalah fungsi rumus konA pada Excel yang digunakan untuk menghitung jumlah sel yang tidak kosong atau empty pada rentang sel tertentu. Dengan rumus konA, kita tidak hanya menghitung sel yang berisi angka saja. Sel yang berisi teks juga akan ikut terhitung. Jika hanya menghendaki menghitung sel yang berisi teks tertentu, maka gunakan fungsi COUNTIF atau menggunakan fungsi COUNTIF-S jika kriterianya lebih dari 1 atau banyak. Nah, contoh pertama, kita lihat di sini ada ruang 1. Kita beri Ahmad, kemudian Siska, kemudian Lasmini, dan di sebelahnya kita beri Susi, kemudian Pak Ijo, Wati, Bejan, dan Gumbo Karno. Oke, kita sengaja di sini kita kosongkan. Kita beri border. Oke. Di sini saya akan warnai. Oke. Nah, di sini kita sengaja kosongkan. Ya, kita sengaja kosongkan. Kemudian di sini ada ruang 2. Di sini ada Jibril, kemudian Indri, Jaka, Suwoto, Agung, Putro, Nina, Beno, Katmini, dan sini Betty. Oke, saya akan beri tanda lagi. Di sini kosong dan di sini kosong. Kita border. Oke. Nah, caranya penggunaan count ya. Pertama kita menghitung ruang 1. Ya, yang kita hitung pertama kali adalah ruang 1 yang kita mau ya. Kalau teman-teman mau yang beda ya udah. Yang pertama sama dengan count A. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan ya. Sudah dijelaskan. Nah, pada rumus count A ini digunakan untuk menghitung jumlah sel yang tidak kosong ya, yang tidak kosong. Dan kemudian count A ini dia tidak hanya menghitung sel yang berisi angka saja, tetapi juga berisi kata atau huruf seperti ini ya. Nah, count A. Kemudian buka kurung. Di sini kita blok dari B122 sampai dengan D12. Oke. Nah, dia akan menghitung semua data yang ada di kolom ini yang terisi. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ini yang kosong tidak akan dihitung. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua sama dengan count A buka kurung. Nah, kita blok dari B127 sampai dengan D130.
kemudian kita enter. Nah, hasilnya akan 10 karena seperti yang tadi, dia menghitung semua data yang ada di ruang 2 seperti itu, yang sudah terisi. Nah, kemudian kita coba menggabungkan ini dan ruang 1 dan ruang 2. Caranya seperti ini. Sama dengan kon A buka kurung, kita yang pertama kita blok bagian blok yang di ruang 1, kemudian titik koma, kita blok lagi di ruang 2. Kemudian kita tutup kurung enter. Nah, maka yang ini akan ditambahkan dengan data ruang 2 ya. Ruang 1 akan ditambahkan dengan ruang 2 seperti itu. Ini adalah cara untuk penggunaan fungsi count ya. Oke, selanjutnya kita akan ke fungsi count blank. Nah, fungsi count blank ini kebalikan dari count A ya. Nah, di mana tadi count A itu adalah menghitung data yang terisi di dalam kolom ini. Nah, sedangkan count blank dia menghitung data yang kosong dalam kolom. Nah, seperti contoh seperti ini. Ya. Sama dengan count blank buka kurung, kita blok ya. Kita blok dari B122 sampai ke B14. Kemudian kita coba enter. Ya, hasilnya 0. Kenapa? Karena tidak ada data yang kosong di sini ya. Coba kita perbaiki, kita ubah dari B ya. Dari B12 kita blok sampai dengan D124, kita enter. Nah, maka yang terhitung adalah 1 karena ada satu kolom yang kosong, tidak ada datanya. Maka itulah fungsi dari count blank, menghitung data yang kosong, sedangkan count A itu menghitung data yang ada isinya seperti itu. Ya, sama juga seperti ini. Count blank tutup buka kurung, kita blok dari B127 sampai dengan D130. Tutup kurung, kita enter. Maka yang terhitung adalah 2 yang kosong. Oke ya, teman-teman. Saya pikir kalian mengerti ya. Oke. Kalau sudah mengerti, kita ke tahap selanjutnya, yaitu fungsi COUNTIFS. Pada rumus Excel, fungsi COUNTIFS digunakan untuk mengetahui jumlah data atau sel yang memenuhi banyak kriteria. Menghitung jumlah sel yang dimaksud di sini berbeda dengan jumlah menggunakan fungsi sum atau variannya. Maksud menjumlahkan di sini adalah mencacah atau menghitung banyak sel yang memiliki nilai atau isi sesuai dengan kriteria tertentu. Dengan kata lain, menghitung banyak pemilik data. Misalnya menghitung jumlah sel yang berisi angka di atas 100, menghitung jumlah sel yang berisi teks tertentu, dan lain sebagainya. Rumus Excel COUNTIFS ini sebenarnya mirip dengan rumus COUNTIF Excel, yakni sama-sama menghitung jumlah sel pada sebuah rentang data atau data rank yang memenuhi kriteria tertentu. Perbedaannya terletak pada jumlah kriteria atau syarat sel yang akan dihitung atau dicacah. Jika fungsi COUNTIF hanya menghitung sel yang syarat tunggal, fungsi COUNTIFS dapat menghitung jumlah atau banyaknya sel yang memenuhi lebih dari satu syarat atau kriteria. Nah, berikut adalah contoh dari fungsi COUNTIFS. Baiklah, yang pertama saya akan membuat tabel di sini, nomor, kemudian nama, kemudian nilai A, dan yang terakhir adalah nilai B. Oke, di sini saya beri 1, 2, sampai 5. Oke. Di sini namanya saya random aja, di sini Santi, Sinta, Angga, Anggi, dan Budi. Oke. Yang pertama nilai A.
80, 75, 80, 70, dan 80. Kemudian untuk nilai B, saya isi di sini 70, 80, 70, 85, dan 90. Oke, kita rapikan dulu. Oke, kita kasih warna. Oke. Nah, yang pertama ya. Oke. Yang pertama sama dengan if S buka kurung, kemudian saya akan blok nilai A, kemudian titik koma, dan saya juga akan blok nilai B. Nah, untuk sebelumnya ya, sebelum kalian memblok nilai B, nah di sini yang pertama kalian harus memblok nilai A terlebih dahulu. Ya. Memblok nilai A terlebih dahulu. Kemudian kalian cari nilai yang ingin kalian dapatkan. Nah, kalau di sini saya akan mencari nilai 80. Di sini 80 ada 1, 2, dan 3. Ya. 1, 2, dan 3. Saya akan menuliskan di sini adalah 80. Kemudian saya blok kembali di nilai B. Dan saya ingin mencari nilai di atas 80. Caranya petik lebih dari 70. Kemudian kalian enter. Ups, sepertinya ada yang salah. Oh iya, di sini kita lupa meletakkan petik 2 ya. Ini untuk kalian yang jangan sampai melupakan simbol-simbol atau rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel. Nah, di sini ada 1. Wow, kenapa ada 1? Di sini saya tidak mencari nilai lebih dari 70, tetapi saya ingin mencari nilai yang sama dengan 70. Oke, kita ganti dulu di sini ya. Nah, oke, sekarang kita enter. Nah, hasilnya 2. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa kok hasilnya 2? Ya. Nah, di sini dari data di sini ya. Dari data ini yang memiliki nilai 80 dan 70 itu ada berapa kriteria? Di sini dimaksudkan menghitung jumlah data siswa yang memiliki nilai 80 pada kolom A dan memiliki nilai 70 pada kolom nilai B. Jadi, jumlah siswa yang memenuhi kriteria tersebut ada 2, yakni nomor 1 dan 3. Kenapa? Karena di sini dia memenuhi kriteria yaitu 80 dan 70. Kemudian di sini juga memiliki kriteria 80 dan 70. Sedangkan nomor 5 dia tidak memenuhi kriteria. Di sini dia 80, akan tetapi nilai pada sininya adalah 90. Maka yang terhitung hanya 2. Kenapa? Karena kita yang mencari adalah 80 dan 70 pada 2 kolom, nilai A dan nilai B, seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya ya, sama dengan if buka kurung, kita blok lagi nilai A. Kita mencari nilai lebih dari 70. Lebih dari 70. Tanda petik lebih dari 70. Kemudian kita blok lagi nilai B. Lebih dari 70. Seperti ini. Enter. Ups, sepertinya ada yang salah. Oke, di sini ada satu kesalahan. Yang kita bahas ini adalah if. Saya melupakan
S-nya di sini. Oke. Kita coba lagi. Oke, berhasil. Nah, di sini jumlah yang di atas 70 kita hitung. Yang di atas 70 ada 1, 2, dan 3. Di sini 1, 2, dan 3. Kita lihat yang di atas 70. 1, 2. Ya. Yang salah? Oke, saya rasa tidak ada. Jumlahnya benar 2 ya. Nah, di sini kita lihat jumlah di atas 70. 1, 2. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Sekian video dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah. Terima kasih.